Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Morinda Citrifolia, mahasiswa program studi Sistem Informasi semester 2, Fakultas Teknik dan Kejuruan. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan jawaban ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Jadi saya akan menjawab 5 soal secara runtut. Mari kita mulai. Soal pertama adalah iman suatu keyakinan dan kepercayaan dalam hati terhadap Allah maupun terkait lainnya. Dalam proses memeluk kebenaran, sangat penting memiliki sumber yang terpercaya dan valid. Berikan ulasan saudara didukung beberapa ayat dan bukti bahwasannya Al-Quran adalah kitab suci yang merupakan firman dari Allah yang terjaga isi kandungannya hingga saat ini. Baik, saya akan jawab. Jadi pertama, saya yakini bahwa Al-Quran adalah firman Allah, bukan karangan manusia. Ini bukan sekedar klaim, tetapi ada bukti kuatnya. Bukti pertama adalah dalil ayat dari Quran Surah Al-Hijr, ayat 9 yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami memeliharanya. Ini janji langsung dari Allah bahwa kitab ini akan dijaga. Bukti kedua adalah secara historis, Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir, yang artinya disampaikan oleh banyak perawi dari generasi ke generasi. Selain itu, ada jutaan penghafal Al-Quran di seluruh dunia sejak zaman Nabi hingga sekarang. Tidak ada satu huruf pun yang berubah. Ini berbeda dengan kitab suci lain yang mengalami revisi atau perubahan. Al-Quran tetap utuh karena Allah sendiri yang menjaganya. Jadi bagi saya, Al-Quran adalah sumber kebenaran yang paling valid dan terpercaya. Selanjutnya, pertanyaan bagian B. Deskripsikan cerita pengalaman pribadi saudara dalam perjalanan berproses menemukan atau memantapkan keimanan dan kekaitkan dalam 5 jenis hidup. Baik, saya ceritakan pengalaman pribadi saya. Dulu saya sempat ragu apakah agama ini cocok dengan logika saya. Saya bertanya-tanya, apakah semua ajaran ini masuk akal? Tapi semakin saya membaca terjemahan Al-Quran dan tafsirnya, saya justru menemukan jawaban atas kegelisahan saya. Banyak ayat yang menjelaskan fenomena alam dan kehidupan dengan sangat logis. Ini membuat keimanan saya semakin mantap. Saya kaitkan pengalaman ini dalam 5 jenis hidup. Pertama, hidup rohani. Salat saya lebih khusyuk dan hati lebih tenang. Yang kedua, hidup jasmani. Saya mulai menjaga kesehatan karena tubuh adalah amanah dari Allah. Yang ketiga, hidup sosial. Saya menjadi lebih sabar dan toleran terhadap orang lain. Yang keempat, hidup intelektual. Ada dorongan kuat untuk terus belajar dan mencari ilmu. Yang kelima, hidup ekonomi atau profesional. Etos kerja saya meningkat dan saya lebih bersemangat mencari rezeki yang halal. Masuk ke soal nomor 2 di bagian A. Pertanyaannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk memperbaiki akhlak umat Muslim saja atau akhlak seluruh manusia. Mengapa perlu diutus Nabi dan Rasul yang terakhir? Jelaskan pendapat saudara didukung dengan ayat atau hadis yang sahih. Saya jawab, Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia, bukan hanya umat Islam. Dalilnya adalah Quran Surah Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ini menunjukkan bahwa rahmat beliau mencakup semua makhluk, baik muslim maupun non-muslim. Lalu mengapa Nabi Muhammad menjadi nabi terakhir? Karena ajaran Islam sudah sempurna dan berlaku sepanjang masa. Tidak perlu ada nabi lagi setelahnya. Dalilnya Quran Surah Al-Ahzab ayat 40 yang menyatakan bahwa Muhammad adalah para penutup nabi. Dan ada hadis riwayat Muslim yang memperkuat Nabi bersabda bahwa perumpamaan beliau dengan nabi-nabi sebelumnya seperti seorang yang membangun rumah, lalu menyempurnakannya, dan beliau adalah penutupnya. Yang artinya agama ini sudah final dan sempurna. Baik, selanjutnya soal bagian B, berikan ulasan tentang 1. 4 sifat Rasul. 2. Kepribadian atau akhlak Nabi Muhammad. Yang ketiga, kisah dalam hidup Nabi yang paling berkesan bagi saudara.
Empat sifat Rasul. Sifat pertama adalah sidik, yang artinya jujur. Nabi tidak pernah berbohong, bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul. Yang kedua, amanah, yang artinya dapat dipercaya. Beliau menjaga semua titipan dengan baik. Yang ketiga, tablik, yang artinya menyampaikan. Beliau menyampaikan seluruh wahyu tanpa disembunyikan sedikit pun. Yang keempat, fatanah, yang artinya cerdas. Beliau memiliki kecerdasan yang luar biasa, baik secara intelektual maupun sosial. Yang kedua, tentang kepribadian Nabi. Beliau bergelar Al-Amin, orang yang terpercaya. Beliau sangat penyayang, pemaaf, rendah hati, dan tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Yang ketiga, kisah yang paling berkesan bagi saya adalah ketika Nabi di Taif, beliau dilempari batu dan dimaki-maki, tetapi ketika malaikat ditawarkan untuk membalas mereka, Nabi malah menolak dan mendoakan kebaikan untuk penduduk Taif. Ini mengajarkan saya untuk tidak membenci orang yang menyakiti kita dan selalu mendoakan kebaikan. Sekarang lanjut soal nomor 3 bagian A. Jelaskan secara lengkap mengenai konsep manusia, makhluk belajar, dan belajar sepanjang hayat. Kaitkan dengan dasar dalil, ayat, dan hadis minimal 3 disertai penjelasan dari saudara. Baik, manusia diciptakan sebagai makhluk yang wajib terus belajar sepanjang hidupnya. Belajar tidak berhenti setelah lulus sekolah atau kuliah. Saya akan sebutkan 3 dalilnya. Yang pertama, Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Perintah pertama yang turun adalah bacalah. Ini menunjukkan bahwa belajar adalah kewajiban utama dalam Islam. Yang kedua adalah Quran Surah Az-Zumar ayat 9, yang artinya, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Ayat ini menegaskan bahwa orang berilmu memiliki derajat yang lebih tinggi. Ketiga, hadis riwayat Muslim yang mengatakan, barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ini menunjukkan betapa besarnya pahala orang yang belajar. Lanjut soal bagian B. Bagaimana saudara menerapkan dalil tersebut menjadi Muslim pembelajar dalam kehidupan sehari-hari? Saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa dengan beberapa cara. Pertama, saya membaca Al-Quran dan terjemahan setiap hari minimal 5 menit, tidak banyak tapi rutin. Yang kedua, saya mengikuti perkembangan teknologi dan bahasa pemrograman terbarunya. Saya tidak hanya mengandalkan materi di kampus. Kemudian yang ketiga, saya aktif mengikuti webinar, kursus online, dan diskusi ilmiah untuk menambah wawasan. Yang keempat, saya tidak malu bertanya kepada dosen atau teman jika ada yang belum saya pahami. Dan yang kelima, saya menjadikan setiap masalah sebagai bahan pembelajaran. Saya mencoba menyelesaikan dengan pendekatan problem solving. Lanjut nomor 4 bagian A. Jelaskan dan beri contoh mengenai apa yang dimaksud Islam dan sains atau Islamisasi sains. Kaitkan dengan fenomena, realita, maupun kejadian alam. Saya jelaskan, Islam dan sains tidak bertentangan. Justru Al-Quran mendorong umatnya untuk meneliti alam. Yang dimaksud Islamisasi sains adalah menyaring ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai Islam. Ilmu tidak boleh digunakan untuk kerusakan, tetapi harus untuk kemaslahatan umat. Saya berikan beberapa contoh. Yang pertama, Al-Khawarizmi, beliau mengembangkan ilmu aljabar. Tujuan awalnya adalah untuk memudahkan perhitungan warisan dalam Islam, yang dikenal dengan ilmu faraid. Ini contoh nyata sains yang diislamkan. Yang kedua, fenomena alam, Quran Surah Az-Zariyat ayat 47 menyebutkan bahwa langit dibangun dengan kekuatan. Ilmu sains modern baru membuktikan bahwa alam semesta terus meluas. Yang ketiga, dalam bidang embriologi, Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14 menjelaskan tahapan penciptaan janin. Fakta ini baru terbukti oleh kedokteran 1400 tahun kemudian. Ini membuktikan bahwa Al-Quran adalah sumber ilmu yang luar biasa. Next, bagian B. Telah dijelaskan dalam surat Al-Alaq mengenai perintah untuk membaca. Berikanlah refleksi saudara terhadap ayat tersebut dan kaitkan dengan manusia.
Quran Surah Al-Alaq memerintahkan kita membaca dalam arti yang luas, bukan hanya membaca teks, tapi juga membaca alam, membaca fenomena, membaca ayat-ayat Allah, dan membaca realitas sosial. Seorang peneliti adalah orang yang selalu membaca, mengamati, menganalisis, dan mencari kebenaran. Refleksi saya sebagai mahasiswa sistem informasi, saya menerapkan ini dengan meneliti kode program secara teliti, tidak asal copy-paste. Saya melakukan uji coba atau trial and error untuk menemukan solusi terbaik. Dan saya menjadikan setiap data sebagai bahan kajian untuk menghasilkan karya yang bermanfaat bagi banyak orang. Next. Nomor 5 bagian A. Jelaskan secara rinci faktor apa saja yang dapat menjadi pendukung kemajuan peradaban Islam. Ada beberapa faktor pendukung kemajuan peradaban Islam. Yang pertama adalah akidah yang kuat. Umat Islam meyakini bahwa menuntut ilmu adalah ibadah. Kedua, semangat menuntut ilmu. Umat Islam berlomba-lomba mencari ilmu kemanapun, bahkan sampai ke negeri Cina. Ketiga, penghargaan terhadap ilmuwan. Para ilmuwan dihormati dan didanai oleh negara. Keempat, toleransi antar budaya. Umat Islam terbuka menerima peradaban lain seperti Yunani, Persia, dan India. Kemudian yang kelima, kepemimpinan yang adil. Para pemimpin mendukung pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian yang keenam, penerjemahan besar-besaran. Buku-buku asing diterjemahkan bahasa Arab sehingga ilmu pengetahuan menyebar luas. Next, bagian B. Jelaskan mengapa kemajuan peradaban tersebut pada akhirnya melemah dan tergantikan oleh peradaban budaya lain. Penyebab melemahnya peradaban Islam ada dua faktor. Yang pertama internal, kemudian eksternal. Dari faktor internal, pertama, umat Islam terjebak dalam taklid buta, yaitu hanya meniru tanpa inovasi baru. Kedua, terjadi perpecahan dan konflik internal atau perang saudara. Yang ketiga, banyak pemimpin yang korup dan tidak amanah. Kemudian dari faktor eksternal, terjadi invasi Mongol, yaitu menghancurkan pusat ilmu pengetahuan, yaitu Baitul Hikmah di Baghdad. Buku-buku ilmiah dibuang ke Sungai Tigris. Ilmu pengetahuan kemudian berpindah ke Eropa dan melahirkan zaman Renaissance. Namun kita bisa bangkit kembali sebagai generasi digital, kita harus membangun peradaban berbasis teknologi dengan tetap berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Kembali kepada semangat belajar dan meneliti seperti masa kejayaan Islam dulu. Demikian jawaban UAS saya untuk kelima soal. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Semoga video ini bermanfaat dan mendapatkan penilaian terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.